Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Budi Bertiang, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, kita banggakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sarpin Sehe beserta Ibu Hajah Rusni Honoras. Yang saya hormati Ketua dan Wanita Baru, ini mantan pacar, namanya Hajah Rosna Rumala. Sengaja saya sebut karena kemarin di spanduk saya tulis jadi Rosna Rumala. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Saman Maudin, mantan Pakar Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, yang saat ini menjabat sebagai Rois Surya Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara. Banyak jabatan yang beliau empat. Wakil Ketua Majelis Ulama, Wakil Ketua FKUB, Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Yang saya hormati para Rektor IAIN yang diwakili Ibu Rektor IAKN Institut Agama Kristen Negeri. Yang saya hormati para pimpinan lembaga keagamaan dari semua agama, insyaallah alhamdulillah hadir. Terima kasih atas kehadiran. Ini kalau saya lihat ini banyak yang hadir ini dari seluruh agama. Ini ada juga dari Islam, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Dewan Masjid. Ya, saya hormati para rekan-rekan mitra, ini Bank Mitra, Bank BSI, Bank BRI, Bank Mandiri yang hadir. Yang saya hormati ini sahabat saya, Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Utara, ini Pak Hajah Lutfia. Yang saya hormati para seluruh pejabat, administrator, para kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang hadir, kepala bidang, Pemimas, bahkan ada dari kepala seksi, Kasubag, penyelenggara Kabupaten Kota, para kepala madrasah yang tetap hadir, penyuluh, penghulu, KUA, semua yang hadir, yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Pertama, kembali saya mengajak kita sekalian untuk hati-hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Pada sore hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam sebuah kegiatan yang saya kira malam sore hari ini cukup bermakna, tentu terutama bagi sahabat kita Bapak Haji Sarpin Sehe. Bapak Ibu sekalian, mungkin orang bertanya, kenapa kok acaranya bisa kena, bukan bisa sambung? Ya, orang bertanya, kenapa kok modelnya kok lain ya, bisa kena? Bapak Ibu sekalian, terserah hari ini sebetulnya saya ingin sukacita itu akan terbagi. Kita serahkan semua sukacita pada hari ini dan kepada Bapak Sarpin Sehe. Maka oleh sebab itu saya bilang sama Pak Basri, Bapak, saya bilang jangan bisa sambung. Nanti kalau tidak sambung itu akan terbahagi. Tapi kalau bisa kena, ini kita fokus kepada Pak Sarpin. Beliau ini sedang menentukan takdir.
menjemput takdir. Namanya takdir itu menjemput. Persoalan jadi atau tidak, persoalan di atas. Tapi harus kita jemput. Maka sebab itu hari ini kita jadikan sebagai acara sepenuhnya untuk Bapak Sargi. Saya tepuk tangan untuk itu. Maka sebab itu yang pertama. Yang kedua, ini sebetulnya kalau saya mau disambut juga Pak Haji Sargi, sebetulnya tidak. Mau juga saya disambut. Karena, ya. 101% saya kenal semua. Apalagi yang mau disambut. Itu mau disambut atau tidak disambut, itu sebetulnya saya harus bekerja dan mereka tahu siapa saya, mereka tahu kerja saya, jadi tidak perlu lagi kemudian datang dengan style baru. Saya seperti ini. Budia Staha yang pernah dikenal 30 tahun lalu di Kementerian Agama, atau mungkin yang baru 10 tahun mengabdi, tentu baru 10 tahun mengenal. Tapi pengabdian saya di Kementerian Agama sampai hari ini sudah 30 tahun lebih. Maka sampai itu saya kira tidak perlu disambut, cukup saya datang, saya ingin bekerja bersama-sama dengan kalian semua. Maka sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sebuah bisa kenal, tentu kita mengenal apa yang telah dilakukan oleh pendahulu. Pak Haji Sargi sudah berusaha dan berupaya dengan berbagai kemampuan dan apa yang ada pada diri beliau untuk mengabdikan dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih banyak tadi sebuah visi yang luar biasa, meninggalkan sebuah karya yang monumental. Peraturan gubernur ya, peraturan daerah ya, itu peraturan daerah yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Sargi. Peraturan haji. Dan saya kira dengan hadirnya peraturan ini, perda ini akan bisa menjadi pemicu untuk kita bisa melakukan langkah-langkah menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan bagaimana membangun kehidupan keagamaan di Sulawesi Utara yang lebih baik lagi. Maka sebab itu seorang pemimpin itu hanya bisa dikenal pada karyanya, bukan pada senangnya, bukan pada keganasannya, bukan, tetapi pada karyanya. Dan beliau hari ini telah membuktikan melahirkan sebuah karya yang luar biasa. Peraturan daerah, mudah-mudahan Pak Haji Sargi dan juga saya ditelepon oleh Pak Amir sudah kita tangani dan diketahui, kita tinggal melakukan proses di daerah. Dan ini saya akan berjanji saya akan lanjutkan Pak. Insya Allah bisa dilakukan. Ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tentang penyelenggaraan haji di Sulawesi Utara. Meskipun kalau dari penyelenggaraan haji, ya, kalau di Sulawesi Tengah itu jamaah haji itu 2.000 Pak, 2.000 lebih. Kalau isinya 700 ya, misalnya 2.000. Tetapi bukan persoalan jumlah, bukan jumlah, tapi tentu kita berharap bahwa apa yang menjadi kebutuhan atau pelayanan di bidang haji di Sulawesi Utara ini bisa akan berjalan dengan maksimal ketika peraturan daerah ini lahir di tengah-tengah kita, khususnya umat Islam yang melaksanakan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, tadi juga saya terkesan luar biasa dengan pernyataan tak kawin saya tidak meninggalkan hutan. Alhamdulillah Pak, kami dibayar hutan itu wajib Pak. Tapi saya bilang sama Ibu, kalau Bapak ada hutan, saya biar sampai hutan mati. Alhamdulillah meninggalkan sesuatu yang terbaik. Ini artinya apa?
bahwa Bapak dan Ibu sekalian, ini sebuah pesan yang ditinggalkan untuk organisasi, untuk instansi, untuk birokrasi. Ini sebuah sesuatu yang baik, karena memang betul tidak sedikit orang ketika meninggalkan kantor itu meninggalkan termasuk hutang. Tapi mudah-mudahan Pak, nanti saya periksa lagi atau benar para bidang dan para bapak tidak hutang. Mudah-mudahan seperti itu. Maka sebab itu saya kira saya orang paling beruntung datang menggantikan sahabat saya Pak Sapri dengan kondisi birokrasi yang baik. Terima kasih banyak Pak Haji Sapri. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, di birokrasi itu sesungguhnya kerjanya ada pada dua hal: komitmen dan integritas. Komitmen itu adalah menjadi sebuah janji sebagai seorang PNS atau ASN. Itu sejak kita diangkat menjadi ASN itu sudah berkomitmen. Apalagi kemudian ketika kita menjadi seorang pejabat. Pada saat kita menjadi seorang pejabat itu menandatangani apa yang namanya fakta integritas. Maka disitulah komitmen yang harus kita bangun. Maka dua hal ini saya kira menjadi saya perlu garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Sapri terhadap perjalanannya kurang lebih 2 tahun, kurang dari 2 bulan. Perjalanan 2 tahun ini sebetulnya perjalanan yang singkat. Tetapi kemudian karena dua hal ini, komitmen dan integritas, itu kita bisa meninggalkan kenangan yang luar biasa. Maka Pak Haji Sapri mudah-mudahan kenangan yang baik yang Bapak tinggalkan di Sulawesi Utara ini akan menjadi sesuatu hal yang bisa membuat kami sebagai pelanjut untuk bisa berkomitmen dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepentingan agama di Sulawesi Utara. Saya meskipun orang lama, tapi tentu di dalam jabatan yang berbeda sebagai kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, saya tetap berharap bahwa apa yang menjadi komitmen kita bersama hari tetap kita kuatkan. Yang kedua, itu berkaitan dengan integritas. Integritas itu kalau di dalam agama itu disebut dengan satu kata dengan perbuatan. Apa yang kita katakan itu harus kita lakukan. Ini mohon maaf dari Islam itu ada sebuah berkaitan dengan integritas ya. Ada sesuatu yang harusnya menjadi pegangan kita dan ini sesungguhnya menjadi wajib besar bagi kita umat. Kalau di Islam itu adalah satu ayat Allah mengatakan kaburamaktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu sungguh besar murka Allah terhadap orang atau seseorang yang mengatakan sesuatu lalu kemudian dia tidak lakukan. Itu namanya integritas. Nah, kalau sebagai orang yang beragama, mengaku beragama lalu kemudian tidak memiliki integritas, maka Allah telah tegaskan dengan ayat ini. Maka ketika Allah murka, maka kehidupan kita tidak akan berkah. Saya mengambil contoh kecil sebetulnya sedang perjalanan Pak Haji Sapri. Meskipun sangat mengejutkan, kami termasuk jalan kami tidak pernah tahu bahwa karena tidak pernah tahu. Mau tidur